Baik Pak Hashim, biasanya saya yang mengundang Bapak gitu, tapi begitu saya maju sekarang ini Pak Hashim sudah duduk santai di sofa ya. Sepertinya memang Anti Ballroom ini kayak rumah sendiri untuk Pak. Silakan duduk Pak, bukan saya bercanda Pak, maksudnya ini seperti rumah buat Pak Hashim ya, karena sudah beberapa kali datang ke sini. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami. Izinkan saya untuk menyapa dulu pemirsa NTV dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir di NTV Ballroom dan juga bagi Anda yang menyaksikan Nature dari berbagai platform. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dulu untuk Anda semua dan juga untuk Pak Hashim. Saya sudah melihat Mas Ari, Pak Alfredo menatap dengan tajam. Artinya waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Pak izinkan saya untuk bertanya Pak. 15 menit bisa. Tidak hanya dari saya loh Pak, nanti ada beberapa dari floor juga mau bertanya, boleh ya Pak ya? Oke, Pak Hashim tadi kan disebutkan Bapak beberapa catatan dan kegiatan, komitmen pemerintah lah ya, terkait dengan lingkungan hidup Pak. Untuk konservasi di Waikambas, 2 triliun rupiah Pak, angkanya tidak kecil. Kemudian Forest Ranger, 14 kali, itu sumber daya manusia juga tidak murah Pak. Ini sepertinya menguras APBN kita Pak. Sementara kita punya keterbatasan fiskal. Kita juga ada tuntutan pertumbuhan ekonomi yang angkanya tidak main-main, tidak 5%, tidak 6%, tapi 8%. Apa yang ingin dicapai? Yang mana duluan yang jadi prioritas, Pak? Saya sering ditanyakan ini, karena banyak ragu-ragu, apakah program-program dari pemerintah kita ini bisa berjalan, karena sepertinya terlihat ada kekurangan dana, ya. Begini, saya mau sampaikan dan ini sedikit teknis ya, maaf para pemirsa. Di ranah ekonomi atau ilmu ekonomi ada yang namanya revenue ratio to GDP, oke? So revenue itu penerimaan negara, perbandingan penerimaan negara terhadap semua output atau semua produksi jasa dan barang itu ekonomi kita. Itu namanya bahasa Indonesia produk domestik bruto, PDB. Nah ini saya sendiri sudah perlihatkan, saya sudah kaji, sudah lebih dari 10 tahun, sudah 12 tahun ya, 13 tahun bahkan sekarang. Sudah dipelajari, ternyata penerimaan negara kita itu termasuk yang paling rendah di dunia. Ini fakta, ini angka dan ini konsisten selama 13 tahun, tidak bergerak. Tetap rendah. Hanya 2 negara di dunia yang besar, negara besar, yang penerimaan negara lebih rendah dari kita. Yang pertama Pakistan, itu sudah bangkrut. Berapa bulan lalu mereka ke IMF, Dana Moneter Internasional, untuk dapat pinjaman. Indonesia tidak perlu pinjam dari Dana Moneter Internasional. Karena ekonomi kita cukup sehat sebetulnya. Ya. Nah ini sebagai bukti. Ada satu lagi negara namanya Nigeria, lebih rendah lagi daripada Pakistan. Indonesia penerimaan negara itu kurang lebih 12% terhadap PDB kita, 12%. Nah, sebagai perbandingan, ada negara-negara Asia Tenggara yang terutama yang saya lihat yang paling menonjol adalah Kamboja. Kamboja itu negara yang lebih miskin dari kita. Lebih kecil dan lebih miskin. Dan mereka bisa mendapat penerimaan negara 18% per tahun. 6% di atas kita. Ada negara yang namanya Vietnam. Vietnam lebih besar lagi, 23%. Indonesia 12%. Nah mungkin orang awam merasa kok ini kecil-kecil ya angkanya. Tapi ini besar sekali ya di bidang ekonomi, selisih 6% itu besar sekali. Karena ekonomi kita Mbak, itu PDB kita itu 25.000 triliun rupiah. 25.000 triliun rupiah. Nah, 6% dari 25.000 triliun itu adalah 1.500 triliun. Yang pemerintah kita tidak mendapat, tidak menerima setiap tahun, meskipun sebetulnya bisa kita dapat. Ya,
seharusnya kita dapat tambahan 1.500 triliun penerimaan negara setiap tahun, semestinya, seharusnya, sewajarnya kalau kita seefisien dan sejujur Kambodia. Kalau pejabat-pejabat kita sejujur dengan pejabat-pejabat Kambodia, bisa paham ya? Bisa paham? Kalau kita bisa sejujur, saya ulangi ya, sejujur pemerintah Kambodia dan seefisien pemerintah Kambodia, seharusnya kita dapat penghasilan lebih setiap tahun ya, 1.500 triliun. Nah, saya mau ingat kembali bahwa defisit pemerintah kita, kalau nggak salah 400-500 triliun tahun ini atau tahun lalu. Berarti dengan kalau kita seefisien Kambodia, kita bisa dapat surplus 1.000 triliun. Bisa paham? Kalau kita nanti mau donasi ke Gaza, $1 miliar, sangat gampang sekali. Kalau aparat kita seefisien dan sejujur Kambodia. Apalagi Vietnam. Bisa paham? Vietnam 23%. Vietnam 11% lebih dari Indonesia. Berarti apa? Pemerintah Vietnam 11% lebih efisien daripada kita. Bisa paham? Maaf, ini segi teknis, Mbak. Ya maaf ya. Tapi sangat penting. Karena saya dan kawan-kawan yang sudah meneliti ini sangat amat yakin bahwa Indonesia kaya dan akan semakin kaya dan semakin efisien dengan kemauan politik. Tanpa kemauan politik itu tetap 12%, dan saya dengar bahkan bisa berkurang lagi dan menurun lagi. Ya. So untung kita ada Menteri Keuangan yang baru, yang punya tekad yang sama dengan Presiden Prabowo, ya. Ini, saya sudah cukup sederhana, agak sedikit teknis tapi sederhana. Kita ada dana, kita ada uang, tapi sayangnya uang tidak masuk kas negara, uangnya masuk ke kas-kas lain lah. Kita, ya sudah mengerti kan? Sudah mengerti? Ini, ya. So ini yang saya mau sampaikan ya, satu contoh. Di Indonesia ini ada namanya e-commerce. E-commerce berupa apa? Ada Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, dan sebagainya ya. Nah di situ jelas bahwa dipungut 11% PPN, sudah tahu ya. Saya sendiri beli shampoo saya, ya, asisten saya yang beli untuk saya. Terus ada lain-lain, vitamin saya beli kan, saya pribadikan. Tapi nah, di situ saya tiap kali saya beli shampoo dan vitamin dipungut 11%. Nah ini ada contoh, sudah diperkirakan e-commerce Indonesia itu berkisar antara 60 sampai 90 miliar dolar setiap tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak mau beli alat elektronik, musik dan sebagainya lewat e-commerce dipungut 11%. Nah, ada indikasi bahwa ya seharusnya kita dapat 11%, negara ya yang dapat 11% dari 60 miliar dolar. Itu apa? Berarti 6,6 miliar dolar, berarti apa? 100 triliun saja dari e-commerce. Tapi setelah kita kaji, yang negara menerima itu hanya 8 triliun. Negara tahun lalu mendapat 8 triliun ya, berupa PPN dari e-commerce. Nah, 92 triliun kemana? Saya bertanya. Ya saya menduga, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa menduga.
Yang 92 triliun kemana? Pak Prabowo bertekad 92 triliun itu ke kas negara. Itu kemauan politik. Oke, Pak Hashim, saya juga mau Ya. bertanya, Pak. Ya. Ini kan uangnya banyak yang hilang atau kemana ya, ke kas-kas siapa, ke kantong-kantong siapa gitu ya. Terus juga governance-nya belum efisien, belum jujur gitu. Sementara kebutuhan investasi untuk investasi ekonomi hijau ini besar, Pak. Dan kita juga ingin mencapai pertumbuhan ekonomi dengan target yang sangat ambisius. Jadi ini bagaimana mengelolanya, Pak Hashim? Oke, ada dua sumber untuk ekonomi hijau. Yang pertama adalah dari kita sendiri, ya. Dari kita sendiri, saya sudah buktikan pemerintah sudah bertekad untuk menjaga Waikambas. Kita cukup dari APBN saja. Kita nggak usah ngemis-ngemis. Bangsa Indonesia, Pak Prabowo tidak mau bangsa Indonesia tetap mengemis-ngemis. Dia nggak mau, ya. Ini bukan gengsi, tapi mungkin gengsi. Ini martabat bangsa Indonesia, ya. Bahwa bangsa Indonesia, ya, kita setara dengan negara-negara lainnya, ya. Nanti kita akan berikan bantuan luar negeri kepada negara-negara lain dengan surplus yang tadi saya sudah sebut, ya. Yang kedua, sumber adalah investor-investor dari luar negeri yang banyak yang mau tanam, maka mereka mau beli kredit karbon dari hutan kita, dari bakau mangrove kita, dari rumput laut kita, dari padang lamun kita. Ini semua menjadi sumber penghasilan dari investor-investor luar Banyak negeri. ya, Pak, ketertarikan investasi untuk membeli unit karbon dari Indonesia? Ya, banyak sekali. Atau karena unit karbon kita terlalu murah, Pak? Ya, menurut saya terlalu murah. Tapi sekarang dengan Perpres 110, ya, dengan carbon market yang sudah semakin transparan, semakin nyata, dan sudah banyak lembaga-lembaga seperti Vera, Gold Standard, dan lain-lain, ada 5. Itu mereka sudah akan diizinkan pemerintah untuk ikut menilai, ya, tempat-tempat penyerapan karbon. Itu nanti harganya akan meningkat. Ya. Nah, ini sebagai perbandingan. Selama ini 1 ton karbon dinilai oleh investor internasional antara lain $6-10 per ton. Kalau di Eropa dinilai 50 sampai 60 euro. Berarti apa? 70 sampai 90 dolar Amerika. Di Swedia dan di Kanada sampai $100, 100 euro per ton, ya. So ini potensi kita, Mbak, adalah dari 10 kita akan semakin tinggi dan semakin menuju. So saya kira ini ada harapan kita dan saya optimis. Bisa ya sampai kita jualan $100 setidaknya ya, tidak usah 100 euro, Pak. Ya kita harus realistis itu Kanada dan Swedia. Eropa 60, Pelan-pelan ya, Pak, ya. Indonesia 10. Ya saya kira kita sudah menuju ke 30-40 sudah beruntung. Oke. Ya. Baik, waktu Pak Hashim sangat terbatas. Untuk itu saya persilakan floor 1 pertanyaan. Pak Alfredo boleh ya 1 aja? Nggak boleh? Kata Bapak boleh, Pak. Ya, yang satu. Oke, yang tunjuk tangannya paling tinggi deh. Masih 10 menit lagi boleh. Wah, tambah 10 menit. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Hashim. Thank you, Pak. Kalau gitu Bapak yang pilih deh. Mau yang mana, Pak? Yang kira-kira Bapak ada confidence untuk bisa menjawab, Pak. Sebelah sana boleh ya, Pak ya? Silakan, boleh berdiri. Silakan. Sebutkan nama dan instansinya dan pertanyaannya apa. Singkat saja ya. Supaya yang lain kebagian karena waktu kita 10 menit. Oke, izin Pak Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Alif Zulfikar, Pak. Kami dari METI Energi Muda, Pak. Jadi kebetulan METI sekarang punya sayap baru untuk mengakomodir suara-suara pemuda. Wah, anak muda agak Ya, kritis. dan kebetulan Pak Hashim Pak. juga salah satu ketua Dewan Penasihat METI. Jadi izin, Pak. Ya, mungkin Dipercepat, Pak. ya, saya Singkat aja pertanyaannya. ada dua pertanyaan, Pak. Ini singkat aja sih. Dua pertanyaan jadi satu ya? Iya, siap. Yang pertama terkait dengan value net sink, Pak, 2030. Itu terkait dengan penurunan karbon di sektor kehutanan. Nah, ini bagaimana dari pemerintah ini bisa terrealisasi bukan sekadar hasil perhitungan administratif doang, Pak. Tapi realitanya memang karbonnya turun gitu ya, GRK-nya turun. Dan yang kedua, karena Bapak juga representatif dari pemerintah saat ini, Pak. Saya ingin tanya sebagai pemuda menanyakan apa yang sebenarnya ingin diwariskan, warisan iklim yang ingin ditinggalkan pemerintah
untuk generasi muda Indonesia 20-30 tahun ke depan? Ya, mungkin itu aja Pak. Terima kasih Bapak. Oke, yang pertama itu mengenai nilai karbon ya. Kalau tidak salah saya nangkep Pak ya. Nilai karbon ya. Ya, nilai karbon ini memang rendah sekali ya. Sampai tahun lalu rendah sekali. Karena investor dari luar negeri masih ragu-ragu. Yang pertama adalah integritas, kebenaran, kejujurannya dari data-data dan statistik di Indonesia. Terus saja, itu ada keraguan. Tapi dengan Perpres 110, dengan kehadiran Vera, Gold Standard dan lain-lain, itu mereka lebih percaya. Ya, so ada kesan dari investor luar negeri bahwa pemerintah kita lebih terbuka, ya, tidak menutup-nutupi lah, ya. Ini yang saya kira sangat penting. Yang kedua, apa yang mau diwariskan oleh pemerintah Prabowo Gibran untuk anak muda 30 tahun ke depan, kan begitu? Ini sangat penting bagi saya pribadi karena saya punya 5 cucu, ya. Yang pertama umur 10 tahun, berarti 30 tahun lagi dia masih 40 ya umurnya, ya. Yang kecil 4 tahun, dia berarti 30 tahun, masih ya 34 tahun, ya. Moga-moga saya punya cicit nanti, ya. Ya enggak, banyak cicit-cicit nanti. Ya itu harapan saya. Harapan saya. Apa yang kita mau wariskan? Kita mau wariskan suatu negara yang pertama rakyatnya tidak miskin. Ya, rakyatnya bisa bersekolah. Anak-anak cicit kita, cucu kita bisa bersekolah dengan baik. Biaya kesehatannya tidak terlalu mahal. Semua terjangkau, ya. Seperti sehat terus terdidik. Bangsa Indonesia terdidik karena banyak anak-anak kita tidak mampu bersekolah. Ini sudah terbukti, ya. Itu satu, sehat, terdidik. Terus ekonomi kita besar tapi merata. Yang saya lihat dan Pak Prabowo lihat dan kawan-kawan lihat, ketimpangan sosial ekonomi terlalu besar antara yang terkaya dan termiskin. Nah, orang bertanya, Pak Hashim kan orang kaya, kok kau bicara, ya orang kaya, tapi orang kaya seharusnya juga punya kesadaran sosial, moral. Ya, saya tidak mau, Pak Prabowo tidak mau orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Bukan. Tujuan para pendiri bangsa termasuk kakek kami, ya kakek kami, ya, yang Margono, Raden Mas Margono Djadkusuma, salah satu para pendiri bangsa. Dia ikut dalam BPU PKI, ya Badan Penyiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satu. Ya, nomor berapa dia kalau salah dapat nomor 43 dari 60. So, tujuan mereka adalah bukan ekonomi makmur untuk segelintir manusia saja. Ya, ekonomi kita makmur seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Ini sila kelima, Pancasila. Mungkin ada yang lupa ya sila kelima itu apa? Sila kelima adalah keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, saya dan kawan-kawan adalah Pancasilais. Ya, bukan hanya sila pertama atau sila ketiga. Ya, masih ingat nggak itu sila-sila itu? Kita sudah bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga persatuan bangsa Indonesia. Ya sekarang keadilan seluruh sosial bagi seluruh bangsa. Ini sekarang sila kelima belum kita penuhi untuk sebagian besar bangsa Indonesia. Oke, so itu warisan, itu yang tujuannya. Tapi untuk mencapai itu kita harus menggerakkan ekonomi, tetap menjaga alam. Ya, jangan kita korbankan alam untuk gerakan ekonomi. Ya, jangan kita menjaga alam tidak ada gerakan ekonomi. Dua-duanya harus maju. Bisa paham ya, Pak? Ya, so itu ya. Dan terakhir
kita mau Indonesia berdiri di tingkat-tingkat negara yang mungkin bukan superpower. Bukan superpower karena kita tidak ingin mempunyai senjata nuklir. Pak Prabowo, saya kawan-kawan tidak punya niat Indonesia mempunyai senjata nuklir. Itu superpower. Superpower tiga-tiganya mempunyai bom atom ribuan bom atom mereka memiliki. Kita tidak perlu satu pun kita ingin. Tapi mungkin di bawah mereka kita mau berdiri di situ ya. Indonesia sama sederajat dengan Jepang. Indonesia sederajat dengan Jerman. Indonesia sederajat dengan Prancis. Indonesia sederajat dengan Kanada, Australia. Kita di situ. Kita di situ. Moga-moga dalam 10 tahun, tapi ya saya yakin dalam 30 tahun ya. Moga-moga saya masih ada di Indonesia ini ya. Ya tapi nuklir dengan komposisi volume untuk sekedar sebagai energi baru terbarukan mungkin boleh ya Pak ya? Saya kira boleh. Sah-sah aja ya, oke. Kalau saya teruskan ini Pak Hashim tampaknya sangat nyaman ya untuk duduk terus dan terus berbincang melayani pertanyaan teman-teman. Tapi sayangnya mohon maaf Bapak Ibu semua keterbatasan waktu. Masih satu lagi. Serius Pak, karena 3 menit. Pak Alfredo dan Mas Ariseno dari tadi sudah melotot ke saya Pak. Bapaknya sih asik-asik aja, tapi beliau yang mencatat jadwal Bapak. Gimana? Oke, jempol. Satu lagi. Wah, saya sulit ini. Satu pemret saya langsung sudah berdiri Pak. Yang lain ini juga tamu-tamu VIP. Gimana? Terserah Pak Hashim deh. Yang mana Pak? Tamu dulu. Oke, silakan. Ya, langsung pertanyaan. Singkat, padat, jelas. Ya. Belum ya? Sudah. Kami bisa mendengar. Terima kasih. Karena agak curhat, meskipun singkat tapi mungkin sedikit, beberapa menit ya. Dari mana terima Bapak? kasih, nama saya Lasro Simbolon, juniornya Pak Henti, Bang Henti, Pak Hashim yang kami hormati. Saya sering acara di ruangan yang hebat ini karena abang kita, Bang Ente. Tapi ini salah satu yang paripurna, sempurna. Pertama, langsung mendengar dari Pak Hashim dengan banyak keharuan. Itu tidak lazim. Orang di pemerintahan, saya dari Kemlu Pak, tapi sudah purna setahun ini. Sangat tidak lazim dari pemerintahan. Very honest assessment situasi kita sekarang. Kata-kata beliau tadi, kalau kita bisa sedikit lebih jujur dari Kamboja, ya, lebih efisien dari Kamboja itu amazing. Kata-kata Bapak tadi menyampaikan 3-4 juta hektar rencana awal food estate, tapi dengan swasembada yang bisa dipercepat, berhasil kita capai tahun ini. Mungkin 500.000 hektar cukup. Mohon tepuk tangan dulu buat Pak Hashim dan Bapak Presiden kita. Karena ini sudah sumber keresahan meskipun belum dimulai. Jadi saya sangat terharu dan sangat mendukung Pak. Sukses buat Bapak. Tapi ada satu hal Pak, curhatnya lagi. Saya kebetulan membentuk pusat studi sustainability 1 tahun ini. Karena saya didaulat mengurus Yayasan Universitas Unika San Thomas Medan. Semua yang Bapak sampaikan tadi bagian dari yang sedang saya belajar Pak. Dan benar sekali, carbon trading dan segala macam. Ingin Pak, kalau boleh langsung. Ini kan TPL sudah ditutup. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau boleh, lembaga perguruan tinggi Pak, yang serius, yang memiliki kredibilitas, dan sama visinya dengan pemerintah, bisa diberi nanti hak mengelola sedikit dari lahan yang bekas 28 perusahaan tadi. Yang game changer itu, termasuk TPL kebetulan di kampung kami di sekitar Danau Toba. Sekiranya ini bisa menjadi bahan pertimbangan ke depan Bapak, ini akan satu kekuatan moral yang kuat, tapi juga bukti ke pemerintah, bukti bahwa pemerintah berpihak pada rakyat kita. Kampus-kampus kita akan bagian dari ekonomi hijau ke depan. Ini curhat kami Bapak Hashim. Okay. Terima kasih.
personal note Pak, 20 tahun lalu saya bertemu Bapak di Jenewa. Oke, baik, Jenewa. silakan ditanggapi. Silakan Pak It was Hashim. a Sunday. Jadi Baik. setelah 25 tahun bertemu sekarang. Oke. Senang melihat Bapak, sukses buat Bapak. Terima kasih. God bless you. Ya. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak. Terima kasih apresiasi dari mungkin para peserta juga di sini. Dan tentu kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Hashim. Agenda beliau sangat padat, menghadiri berbagai conference, pertemuan di berbagai belahan dunia, tapi menyempatkan diri untuk hadir di Pulau Mas. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan Pak Hashim melanjutkan aktivitasnya. Thank you Bapak. Thank you.